Bismanesi. Perkenalkan, nama aku Jisaki Sendiri Putra. Aku sendiri lulusan alumni Bismanesi angkatan 2019, lulus pada tahun 2022 kemarin. Untuk kesempatan kali ini, saya berterima kasih pada Bu Maria yang telah memberi kesempatan untuk berikan renungan, beri kesempatan kepada saya untuk membagikan renungan. Saya pada kali ini, kita akan mulai. Pada kesempatan kali ini saya akan mengambil tema tentang selagi kita masih muda. Menurut kalian apa sih hal-hal yang kita lakukan selama kita masih muda? Mungkin pada saat jenjang-jenjang SMA ini. Kalau kakak dulu mungkin karena kena COVID, jadi kayak ya udah di rumah, daring dan lain-lainnya ya, seperti aktivitas seperti biasanya gitu. Dan gak kerasa kakak udah lulus, COVID selesai kakak lulus, dan mungkin banyak hal yang terlewati yang kayak kakak menyesal, kayak oh kenapa ya kok pas SMA kakak nggak melakukan hal-hal tersebut gitu. Nah sekarang itu kakak akan membahas tentang tema tentang selagi kita masih muda. Oke, mungkin ayat pembuka kita bisa dibuka bersama-sama, baik yang memegang Alkitab ataupun yang Alkitab. Nah, Alkitab atau Alkitab, mungkin rata-rata sekarang Alkitab jarang dibuka ya. Alkitab biasanya sekarang yang ada di HP smartphone itu. Oke, kita buka dalam ayat 1 Timotius 4 ayat 12. 1 Timotius 4 ayat 12. Bila sudah ketemu bisa bacakan amin. Bisa dibaca bersama-sama. 1 Timotius 4 ayat 12. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesucianmu. Haleluya. Amin. Mungkin uh, berapa sih banyak anak muda yang nggak mau dipakai Tuhan? Kayak mungkin alasannya aku masih muda, tunggu tua aja dulu deh, baru aku kayak mau dipakai Tuhan. Aku mau coba ini tapi takut, aku mau coba itu tapi takut. Nah, uh, mungkin mereka kayak belum bisa menghargai hidupnya ya, ataupun kasih kayak pelin-pelan dalam uh, pemakaian masa hidup muda mereka. Mungkin harusnya kita kayak menunggu masa kita jadi tua dulu, habis gitu dari muda kita kayak skip kayak gak dulu deh Tuhan. Aku masih muda kok, masih ada waktu-waktu yang banyak. Gak dulu deh Tuhan, mungkin pas aku sudah dewasa, pas aku udah kuliah atau yang lainnya, mungkin baru terpanggil atau gimana. No, jangan. Kalau Tuhan sudah memanggil kamu, mungkin di masa-masa SMA, mungkin ada hal-hal yang ingin Tuhan sampaikan lewat kamu. Jangan sampai kamu menolaknya, karena itu sudah bagian dari rencana-rencana Tuhan. Uh, Masa kita harus kayak uh, membuang waktu dengan hal yang sia-sia kayak main HP, kayak ya udah kayak buka, kalau kalau zaman-zamannya kita sekarang ini ya, kayak generasi-generasi Z ini ya, kayak buka TikTok, scroll TikTok, atau buka YouTube, atau nonton drama Korea, maraton atau maraton anime dan lain-lainnya, kayak ya udah gitu-gitu aja, kayak melakukan hal yang kayak gak menimbulkan dampak positif, kayak kita malah yang ada mata kita sakit dan lain-lainnya. Masa kita harus kayak melakukan hal yang sia-sia di masa-masa muda kita, kayak masa kamu kayak gak mau kayak membuang masa-masa muda kita tuh percuma begitu saja gitu. Kenapa kita nggak cari waktu buat atau melakukan sesuatu hal untuk memuliakan nama Tuhan? Kayak memuliakan nama Tuhan itu nggak harus kita ke gereja, ke tempat ibadah, ke kayak kayak ada acara ibadah terus kita ikut dalam ibadah tersebut, pelayanan. Nggak harus. Memuliakan nama Tuhan itu bisa dari kita rajin ikut ibadah di
SMA. Mungkin di Smanes ini yang kakak tahu itu ada ibadah pagi sama ibadah siang. Nah, mulai dari situ dulu. Jangan jangan sampai kalian kayak menunda kayak ibadah pagi aku tak nggak ikut deh, aku di kelas aja. Jangan. Mulai tanam eh, mulai tanam kayak sikap gimana ya aku bisa kayak menumbuhkan iman aku pas aku di kelas, anak-anak teman-temanku pada ibadah semua, pas aku di kelas HP-an melakukan hal yang sia-sia kayak ataupun hal sebagainya. Nah, mungkin bisa ditanamkan kayak kalian ikut ibadah siang, pagi dan siang itu jam 7 paginya, jam 12-nya ikut juga gitu. Jangan sampai kalian kayak meremehkan ibadah-ibadah kecil. Meskipun kayak itu ibadah cuma kayak 6 7 8 10 orang ya tetap ikut supaya kalian dapat memuliakan nama Tuhan mulai kayak kegiatan ibadah tersebut. Nah, kegiatan ibadah selain kayak ikut ibadah, kegiatan ibadah tersebut kan memuliakan nama Tuhan nggak ya, lihat prestasi kalian, lihat prestasi-prestasi yang kalian sumbangkan kepada sekolah itu memuliakan nama Tuhan. Ini di Zemanes itu anak Kristennya bisa dihitung pakai jari lah, 10 11. Nah, mulai kita kayak ikut kompetisi, ikut lomba-lomba kayak mewakili dari sekolah, sekalian menang. Gak cuma kalian aja loh banggain sekolah, kalian juga membanggakan Tuhan, kan memuliakan nama Tuhan. Nama Tuhan kayak dipermuliakan. Terus kayak semisal kayak kamu kayak dia sama teman kamu, itu loh anaknya Kristen, minoritas di sini, dia bisa menunjukkan prestasi dia. Nah, jadi kan uh, Tuhan kayak dipermuliakan itu lewat segala aksimu. Lalu ada beberapa poin, nggak usah panjang lebar, ada beberapa poin yang kakak ingin sampaikan. Apa sih yang kita harus lakukan selagi kita masih muda? Poin pertama itu serahkan segala perbuatan kita sebenarnya kepada Tuhan. Mungkin saat ini hmm, kalian kayak melakukan perbuatan ya tanpa, ya udah tinggal jalan tanpa tanpa adanya penyertaan kayak penyertaan Tuhan gitu, kayak kamu gak menyerahkan kepada Tuhan, kayak menggunakan akal sehatmu kayak ya udah jalan, akhirnya apa, akhirnya kayak tidak berjalan mulus, kayak ada aja hal yang membuat segala perbuatanmu itu kayak gagal dan lain-lainnya. Eh, Kakak mengambil ayat di poin pertama ini adalah Amsal 16 ayat 3 yang dimana berbunyi, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala perbuatanmu, segala rencanamu. Dari ayat ini kita dapat mengambil kita tuh harus menyerahkan segala perbuatan kita, segala, menyerahkan segala perbuatan kita kepada Tuhan supaya rencana-rencana kita itu dapat secara Tuhan, dapat berjalan dengan lancar, dapat jalan dengan baik selagi kita masih muda ini. Lalu poin yang kedua itu adalah cobalah segala hal, jangan takut mencoba. Nah, kadang kita masa-masa muda gini kan takut, takut kayak mencoba hal-hal baru gitu, kayak guys takutnya gini 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 gini. Jangan, selagi kita masih muda coba aja semuanya. Kayak mungkin yang kelas 10 mau naik kelas 11, eh, cobalah hal-hal kayak ikut organisasi atau ikut olimpiade ataupun ikut lain-lain yang ada di sekolah-sekolah tersebut, kayak ada lomba-lomba, ikut-ikut aja meskipun kamu kayak gak lolos ataupun bagaimana, yang penting kamu tahu, kamu tahu kamu tahu kayak rasanya oh gini ya, ikut gini gini gini. Lalu yang kelas 11 mau naik kelas 12, jangan takut kamu kayak udah di kelas 12, kamu udah yang paling tua. Nah, jangan takut kamu buat kayak buat kamu oh nanti aku harus milih kuliah di mana dan yang lainnya. Jangan takut, langsung pilihkan, tetapkan kamu mau masuk kuliah di mana mana mana. Jangan takut untuk mencoba. Lalu yang kelas 12 yang sekarang udah undangan apa udah mau persiapan masuk kuliah, jangan takut untuk kayak memilih
jurusan yang mungkin kalian inginkan. Jangan sampai kalian ikut teman-teman kalian. Cobalah sesuai dengan keinginan hatimu sendiri. Nah, lalu kakak mengambil poin 2 ini dari Ulangan 31 ayat 6. Mungkin bisa dibaca sendiri. Pokoknya intinya Ulangan 31 ayat 6 ini berbunyi tentang kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau, ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Makanya kita harus kuatkan dengan hatimu. Kita gak boleh takut. Kita gak boleh takut mencoba segala hal. Segala hal sertakan dalam Tuhan. Karena Tuhan bakal menyertai kita dimanapun kita berada dan Dia tidak akan meninggalkan engkau. Lalu poin terakhir, yang harus kita lakukan selagi kita masih muda, poin terakhir itu adalah gunakan masa muda kita untuk memuliakan Tuhan. Kakak mengambil ayat poin terakhir ini di dalam ayat 1 Korintus 15 ayat 33 yang berbunyi, janganlah kamu sesat, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, selagi kita kayak masih kelas 10, kelas 11, yang kelas 12 juga, mungkin lagi yang kelas 10 naik kelas 11, yang kelas 10 naik kelas 11 itu lagi masa-masa kayak lagi mencari pergaulan dan lain-lainnya. Carilah pergaulan yang baik. Jangan sampai kamu ikut teman-temanmu kayak males belajar atau PR dikerjakan di sekolah ataupun bagaimanapun kayak ikut ibadah dan lain-lain. Jangan, itu malah dapat merusak kebiasaanmu sendiri. Lalu yang kelas 11 naik kelas 12, ingat kamu udah kelas 12, kamu udah naik kelas 12, kamu udah harus ada persiapan, kamu mau masuk mana dan lainnya, harus kamu fokus. Tinggalkan hal-hal yang buruk ya, seperti yang kelas 10 naik ke kelas 11. Dan yang kelas 12 mungkin pesan kakak mungkin untuk poin ketiga ini, kalian udah mau masuk kuliah, persiapkan dulu, persiapan untuk kayak hal-hal yang mungkin bisa dilakukan setelah ujian ataupun masuk kuliah, mungkin taruh dulu, fokus dulu ke kuliah, maksudnya bukan kuliah, fokus dulu untuk masuk ke kuliah, kayak kasih batas waktu, aku jam segini harus gini 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 gini, aku harus persiapan buat TBK atau lain-lainnya. Nah, itu kalian harus udah mulai, dan sekarang udah mulai bulan Maret, jadi kalian harus kayak udah mulai persiapan, meskipun ada berapa kayak anak-anak kelas 12 yang masuk eligible. Nah, itu juga kalian juga harus persiapan, karena belum tentu yang kelas yang eligible itu masuk. Nah, mungkin itu aja pesan dari kakak untuk yang kelas 10 naik kelas 11. Tetap mumpung kalian masih muda, cobalah segala hal yang ada di SMA itu, karena selagi kalian naik ke kelas 11, kalian masih ada 2 tahun lagi untuk lulus. Nah, karena masih ada perpanjang waktu, cobalah hal-hal yang positif yang dapat memuliakan nama Tuhan. Dan untuk yang kelas 11 naik kelas 12, tetap fokus, tetap dalam Tuhan, tetap jalan dalam Tuhan. Jangan sampai kalian lupa dalam Tuhan. Dan kalian kelas 12, ingat kalian udah harus siap memilih jurusan mana, kuliah mana yang akan kalian pilih. Lalu yang kelas 12 mau lulus, persiapkan untuk perkuliahan nanti di tahun baru ini, semester ganjil. Kalian sudah mulai persiapan, meskipun nanti di eligible tidak dapat terima, mungkin Tuhan ada rencana kamu di UTBK, ataupun di UTBK enggak, mungkin Tuhan ada rencana kamu di Mandiri. Semua itu mesti sudah diatur dengan rancangan Tuhan. Mungkin itu aja dari kakak. Saya Joshua Kisan dari Putra. Semoga renungan ini dapat memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Dadah.